Pemirsa, dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-80, pemerintah memberikan diskon tarif transportasi umum di Jakarta, di mana masyarakat hanya membayar Rp80 pada tanggal 17 Agustus 2025 dan memberikan diskon belanja hampir 80% di berbagai retail dan pusat perbelanjaan. Selain itu, akan ada pesta rakyat, karnaval kemerdekaan, dan juga lomba lari atau Merdeka Run dengan jarak 8 km. Sejumlah rangkaian acara dan kegiatan dijadwalkan mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia sepanjang bulan Agustus yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat 1 Agustus, Wakil Menteri Sekretaris Negara Djori Ardiantoro menjelaskan, rangkaian tersebut diantaranya mencakup pemberlakuan diskon biaya seluruh transportasi umum di Jakarta menjadi Rp80 selama 1 hari di tanggal 17 Agustus. Selain itu, berbagai diskon berbelanja juga ditawarkan bagi para konsumen yang diinisiasi oleh para pelaku usaha retail, modern, dan pusat perbelanjaan. Perayaan pada tanggal 17 Agustus juga akan diwarnai pesta rakyat serta karnaval kemerdekaan. Suasana kemeriahan pada 17 Agustus juga akan semakin semarak pada malam hari dengan kegiatan karnaval kemerdekaan. Jadi pada malam hari tanggal 17 Agustus akan ada karnaval kemerdekaan yang akan melibatkan perwakilan seluruh instansi pemerintah, kementerian, lembaga, TNI, Polri, dan antara BUMN yang akan menampilkan program-program unggulan masing-masing dalam kendaraan hias sebagai bentuk kreativitas lainnya. Selain itu akan diselenggarakan pula lomba lari Merdeka Run dengan jarak 8 km sesuai dengan usia kemerdekaan Indonesia yang memasuki 80 tahun. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Suci Nurhaliza, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar Jumat malam 1 Agustus menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun dengan kemerdekaan secara holistik. Hal itu dilakukan melalui program prioritas berupa pemenuhan gizi masyarakat, kesehatan, pendidikan, serta ketahanan pangan. Bapak Insinyur Soekarno dengan Dr. Andes Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut pemerintah memiliki peran penting dalam mengisi kemerdekaan Indonesia ke depan yang akan menentukan masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mewujudkan kemerdekaan itu secara holistik atau menyasar seluruh rakyat hingga ke pelosok negeri, yaitu melalui program-program prioritas seperti sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, hingga program makan bergizi gratis. Hal itu disampaikannya dalam sambutan doa kebangsaan 80 tahun Indonesia Merdeka di Tugu Proklamasi Jakarta, Jumat malam 1 Agustus. Mengisi kemerdekaan ini tidak mungkin bisa disebut kemerdekaan itu total kalau masih ada orang-orang yang kelaparan, terutama anak-anak kecil yang membutuhkan gizi yang sehat. Penentu kecenderungan masa depan kita adalah anak-anak itu. Bagaimana mungkin bisa menjadi andalan jika mereka kekurangan gizi? Maka Bapak Presiden menerjemahkan dengan pemberian gizi sehat kepada terutama anak-anak kita, perempuan yang sedang hamil atau yang baru melahirkan. Menak juga turut mengajak seluruh masyarakat tanah air bersama-sama mendukung dan menyukseskan program yang digagas oleh Kepala Negara demi mewujudkan Indonesia Emas di 2045. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Pemandian air panas Jagara di Kota Batu yang dikelola Unit Pelaksana Teknis UPT Taman Hutan Rakyat Raden Surjo, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur menghasilkan pendapatan asli daerah PAD berkisar 4 hingga 5 miliar per tahun. Pemandian air panas di ketinggian 1.600 mdpl ini tidak berbau belerang meski bersumber dari gunung berapi Wilarang yang masih aktif.
Pemandian air panas Cangar di Kota Batu, Jawa Timur merupakan lokasi wisata yang ada di kawasan konservasi Taman Hutan Rakyat Tahura Raden Suryo. Berada di perbatasan Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu, Jawa Timur yang merupakan kompleks pegunungan Arjuno, Welirang, dan Anjasmoro. Pemandian air panas Cangar memiliki suhu antara 35 hingga 45 derajat Celcius dengan ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut (mdpl). Meski bersumber dari gunung berapi Welirang yang masih aktif, pemandian air panas ini tidak berbau belerang sehingga menjadi salah satu alternatif kunjungan wisatawan. Kalau ada orang mau rendam, yang orang-orang sakit, orang-orang terapi lah, saya suruh hari Senin sampai Kamis. Yang nggak crowded itu? Ya, biar gak antri itu, nggak terlalu antri. Kalau sudah Sabtu Minggu kan rame, hari besar rame gitu. Dikonfirmasi Minggu 3 Agustus, tercatat kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara di pemandian air panas Cangar rata-rata mencapai 200.000 orang per tahun yang menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan asli daerah PAD yang setiap tahun berkisar antara 4 hingga 5 miliar rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara mewartakan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti meninjau pelaksanaan cek kesehatan gratis CKG di SD Negeri 02 Cideng, Jakarta Pusat pada Senin 4 Agustus 2025. Abdul Mukti dalam kunjungannya menyampaikan program cek kesehatan gratis hadir di sekolah untuk membangun kebiasaan hidup sehat sejak dini. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti meninjau pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG di SD Negeri 02 Cideng, Jakarta Pusat, Senin 4 Agustus. Dalam peninjauannya, Abdul Mukti menyampaikan program CKG bertujuan untuk membangun kebiasaan serta budaya hidup sehat sejak dini di kalangan anak-anak. Ia pun berharap dengan adanya program CKG sejak dini, anak-anak Indonesia dapat tumbuh menjadi anak yang sehat. Dengan pemeriksaan kesehatan ini kita dapat menyelamatkan anak-anak kita ini dari berbagai kemungkinan penyakit yang dapat tidak hanya menghambat kesehatan mereka, tapi juga menurunkan kualitas dari generasi bangsa. Sehingga dengan pemeriksaan kesehatan sejak dini ini diharapkan anak-anak tumbuh menjadi anak Indonesia yang sehat, anak Indonesia yang kuat, dengan kebiasaan hidup yang sehat. Makan sehat bergizi juga program Pak Presiden, makan bergizi gratis, dan kemudian juga program-program yang berkaitan dengan bagaimana mereka terbiasa. Gigi, mata, telinga, kebugaran. Sama kebugaran. Terus gimana rasanya? Rasanya gimana? Senang aja. Senang. Senang? Ya, senang. Sebelumnya pernah cek kesehatan nggak? Pernah ya? Pernah. Mata. Iya, dulu kan di sekolah. Mata. Adapun CKG sekolah meliputi status gizi, tekanan darah, screening gigi, telinga, mata, kesehatan reproduksi, kesehatan jiwa, hingga kebugaran fisik. Peluncuran CKG sekolah ini berlangsung serentak di 12 lokasi sekolah, madrasah, pesantren di berbagai daerah Indonesia. Dan program ini dilaksanakan setiap tahun ajaran baru sekolah. Dari Jakarta, Setian Kaharfiana, Irfan Hardiansyah, Kantor Berita Antara mewartakan. Dan sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan. Usai jeda, tetaplah bersama kami.